Semoga di episode 5 ini sudah bisa mengungkapkan fakta yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Cerita pun berlanjut. Terlihat riuh suara para tahanan yang mendukung Chang Ho. Kemudian di luar penjara, akhirnya wali kota Doha pun sudah tiba. Ia pun langsung berlari menemui Chang Ho. Doha meminta sedikit waktu untuk bisa berbicara dengan Chang Ho terlebih dahulu. Namun saat itu kepala sipir datang dan ia pun melarang Doha untuk berbicara dengan Chang Ho. Kepala sipir meminta Pak Wali Kota untuk mengerti bahwa saat ini hanya Gong Ji-hon lah yang memiliki kuasa untuk Chang Ho. Chang Ho pun kemudian dibawa ke ruang VIP untuk bertemu dengan Gong Ji-hon dan trio bangke. Mereka menyambut Chang Ho dengan senyum terbaiknya. Sementara itu, Chang Ho terlihat sangat percaya diri dan tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Chang Ho awalnya menolak memberikan 5 nama yang diinginkan oleh Ji-hon. Ia beralasan tidak percaya dengan Gong Ji-hon. Oh, Che Shijang. Kemudian wali kota Doha pun juga masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan permainan berbahaya pun dimulai. Kepala sipir bertindak sebagai pemimpin permainan. Ia meminta Chang Ho dan Gong Ji-hon menuliskan 5 nama klien besar Big Mouse dalam secari kertas. Baik Gong Ji-hon dan Chang Ho terlihat begitu percaya diri, sementara wali kota Doha terlihat sedikit cemas. Kemudian setelah mereka selesai menulis, kepala sipir kemudian membacakan hasil jawaban mereka. Dimulai dari jawaban Gong Ji-hon yang memberikan 4 nama orang Korea dan 1 orang asing sebagai klien besar Big Mouse. Kemudian saat kepala sipir membuka hasil jawaban Chang Ho, ia pun langsung terdiam dan memilih untuk memberikan kertas tersebut kepada Gong Ji-hon. Rupanya hasil jawaban dari Chang Ho sama persis dengan milik Gong Ji-hon. Gong Ji-hon terdiam kaget dan berusaha untuk menutupi ketakutannya. Kemudian Direktur Chang sangat terkejut melihat jawaban Chang Ho sama persis seperti milik Gong Ji-hon. Chang Ho kemudian meledek Ji-hon karena ia kurang 1 huruf saat menuliskan nama klien luar negeri Big Mouse. Kemudian asisten kepala sipir langsung menelpon rekannya dan memberitahu bahwa Chang Ho lah sang Big Mouse. 우리 같이 빅마우스 등! 내가 된다고 했잖아, 그러니까. Semua tahanan yang mendukung Chang Ho dan bertaruh untuk Chang Ho pun bersorak kemenangan. Welcome Big Mouse. Kemudian setelah Gong Ji-hon memberi salam kepada Chang Ho, Ji-hon langsung menanyakan uang 100 miliar yang telah ia berikan, dan ia meminta Chang Ho untuk mengembalikan uang tersebut. Dan ia meminta bukti bahwa ia yang mengambil uang tersebut. Ji-hon kemudian menyebut nama Peter sebagai kaki tangan Big Mouse. Ia mengatakan uang 100 miliar tersebut telah dibawa semua oleh Big Mouse. Chang Ho pun kemudian menyuruh Ji-hon untuk menangkap Peter agar mereka bisa menginterogasi kebenaran pernyataan dari Peter. Belum lama setelah Chang Ho tersenyum dengan memberi tugas berat kepada Ji-hon, tiba-tiba kepala sipir mendapatkan telepon dari Jaksa Choi. Jaksa Choi ingin menginterogasi Chang Ho karena Peter telah ia tangkap. Chang Ho pun terkejut dan Ji-hon sendiri bersorak kegirangan. Rupanya Gong Ji-hon dan Jaksa Choi telah menyiapkan semuanya dengan baik. Kemudian di tempat berbeda, seorang pria bertubuh subur terlihat menggigit kukunya karena cemas dengan interogasi Jaksa Choi. Pria tersebut adalah Peter. Ia menceritakan bahwa dahulu saat ia sedang putus asa dan hampir bunuh diri, ia dihubungi oleh seseorang yang tidak ia kenal. Orang tersebut bersedia mendanai dan mengajarinya untuk bermain saham. Dan dalam waktu 2 minggu pun ia langsung tajir melintir. Hingga kemudian ia dipercaya untuk mengelola keuangan komunitas Gong Ji-hon dan Crazy Rich yang lain. Pria tersebut menganggap Big Mouse adalah dewa untuknya yang telah menyelamatkan kehidupannya. Hingga akhirnya ia sendiri sadar bahwa semua uang yang ia kelola malah jatuh ke tangan Big Mouse yang telah ia anggap seperti dewa.
Pria tersebut mengatakan ia hanya sekali bertemu dengan Big Mouse, dan itu pun hanya sebatas tangannya saja. Karena saat itu Big Mouse tetap ada di dalam mobil dan hanya membuka sedikit kaca mobilnya saat bertemu dengan Peter. Kemudian jaksa Choi menunjukkan foto Chang Ho. Peter pun tidak mengenali Chang Ho sebagai Big Mouse, dan ia merasa Chang Ho bukanlah Big Mouse. Namun jaksa Choi memintanya untuk memberi kesaksian bahwa Big Mouse yang pernah ia lihat adalah Chang Ho. Jaksa Choi sendiri sudah sangat lelah dengan kasus menyebalkan ini, sehingga ia membuat skenario seperti itu. Kemudian di tempat berbeda, terlihat Chang Ho dengan rombongan tahanan yang lainnya menuju kejaksaan. Dan saat itu Gong Ji-hoon dan Do-ha pun datang untuk menyaksikan interogasi Chang Ho. Do-ha dan Ji-hoon saling menuduh. Do-ha masih kesal karena Ji-hoon sengaja memberinya daftar nama palsu, dan ia merasa Ji-hoon sangat ingin menghancurkan karirnya. Dan Gong Ji-hoon sendiri merasa Do-ha sengaja menunjuk Chang Ho menangani kasus kematian Dr. Seo karena Do-ha adalah Big Mouse. Mereka berdua menyaksikan interogasi yang akan dilakukan oleh Peter dan Chang Ho dengan raut kecemasan. Kemudian Peter semakin khawatir untuk memberi kesaksian tentang dirinya yang pernah bertemu dengan Big Mouse. Ia takut dengan organisasi Big Mouse yang bisa saja mencelakainya. Namun jaksa Choi memaksa Peter untuk mengikuti skenario yang telah ia buat. Kemudian Chang Ho pun datang dan dipertemukan dengan Peter. Chang Ho dengan santai menanyakan apakah Peter mengenali dirinya. Terlihat saat itu Peter hampir tidak berani menatap Chang Ho. Jaksa Choi menanyakan bagaimana Chang Ho bisa mengetahui 5 nama klien Big Mouse. Namun Chang Ho saat itu menjawabnya, ia tidak sengaja mendapatkan 5 nama tersebut dari seseorang lewat selembar kertas. Kemudian smartwatch pria tersebut berbunyi dan mengingatkan saat itu adalah jadwal untuk suntik insulinnya. Namun setelah ia menyuntikkan insulin tersebut, ia pun langsung jatuh dan tidak sadarkan diri. Mulut pria tersebut mengeluarkan busa seperti tanda orang keracunan. Jaksa Choi pun terkejut, begitu juga dengan Gong Ji-hoon yang menyaksikan dari ruang lainnya. Do-ha terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu Chang Ho yang memeriksa pria tersebut, ia pun mencurigai orang yang sedang menonton interogasinya di ruang lainnya adalah orang yang terlibat dalam percobaan pembunuhan itu. Gong Ji-hoon tidak menyangka interogasi Chang Ho bisa mengorbankan nyawa dengan misterius seperti tadi. Ji-hoon kemudian menanyakan tentang makalah Dr. Seo yang dimiliki oleh istri Chang Ho. Namun, Do-ha mengatakan hal itu tidak benar karena ia sudah mengkonfirmasinya sendiri. Namun Ji-hoon tidak bisa percaya begitu saja karena ia menganggap istri Chang Ho adalah wanita paling berbahaya setelah Chang Ho. Kemudian di tempat berbeda, Mi-ho mendapatkan perlakuan tidak baik ketika ia tidak diikutsertakan dalam kunjungan perawat rumah sakit Gucheon yang akan melakukan kegiatan sukarela ke penjara Gucheon. Kemudian istri pasien kanker yang tempo hari dipaksa untuk menandatangani berkas suaminya, ia teringat dengan permintaan Dr. Seo yang memintanya dibuatkan kalung salib untuk menyembunyikan sebuah memory card. Ia pun terkejut karena melihat kalung salib tersebut dipakai oleh Dr. Jun-hee. Bahkan saking bingung dan terkejutnya, wanita tersebut tidak mendengar saat Mi-ho mengajaknya berbicara. Kemudian Mi-ho mendapatkan telepon dari Gong Ji-hoon yang mengajaknya bertemu. Ji-hoon mengajak Mi-ho untuk makan terlebih dahulu, namun Mi-ho menolaknya. Kemudian Ji-hoon meminta Mi-ho untuk menunggunya sampai selesai makan. Mi-ho merasa Ji-hoon memang bukanlah orang yang menyenangkan. Namun Ji-hoon membela diri dengan mengatakan harusnya Mi-ho bangga bisa bertemu dengannya.
karena Jihyun telah meluangkan waktu sibuknya untuk Miho. Saat itu diam-diam wali kota Doha menyadap pembicaraan mereka. Jihyun langsung meminta Miho untuk menjual makalah Dr. Seo kepadanya. Namun Miho menolaknya karena Miho ingin menggunakan makalah tersebut untuk membebaskan Chang-ho. Namun hal tersebut membuat Jihyun menertawakan Miho karena Miho belum tahu bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Kemudian saat Jihyun memberitahu tentang Chang-ho yang mengetahui 5 nama besar klien Big Mouse, sehingga Jihyun sangat yakin bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. 남편이 진짜 빅마우스라고. Miho kemudian teringat dengan perkataan Chang-ho tempo hari. Chang-ho mengatakan bahwa ia harus berpura-pura menjadi Big Mouse agar ia bisa memenangkan kasus kali ini. Miho pun memilih untuk berpamit dan pergi. Dan saat Jihyun mengancam Miho dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia tidak takut akan apapun karena suaminya adalah Big Mouse. Jihyun pun terlihat sangat kesal dengan Miho. Kemudian setelah bertemu dengan Jihyun, Miho langsung menelpon Doha untuk menceritakan pertemuannya dengan Jihyun tadi. Doha seperti ingin mengatakan sesuatu kepada Miho, namun ia mengurungkan niatnya. Kemudian di tempat berbeda, pengacara Kim dan ayah Miho sedang mencari tahu tentang Dr. Seo. Mereka mencoba mencari petunjuk dari beberapa foto Dr. Seo yang memiliki hobi memancing. Kemudian setelah mereka mencari informasi dari penjaga tempat pemancingan, mereka mendapatkan fakta bahwa Dr. Seo selalu datang bersama dengan seorang wanita. Penjaga tersebut sangat yakin itu adalah selingkuhan dari Dr. Seo. 그냥 연애질만 하고 갔어요. 연애질이요? 자, 배당 시작합니다. Kemudian di tempat berbeda, Jerry dan Pak Pramal sedang membagikan hasil taruhan kemarin. Dan sang ketua geng rantai rupanya menjadi pemenang terbanyak dalam taruhan tersebut. Ketua geng rantai yang selalu menjadi kaki tangan dari 3 trio bangke, rupanya sekarang mulai percaya bahwa Chang-ho adalah Big Mouse. Kemudian di ruangan berbeda, trio bangke menyerahkan uang taruhannya kepada Chang-ho. Kepala sipir sangat senang ketika Chang-ho memberikan banyak komisi kepadanya, karena Chang-ho meminta perlakuan khusus mulai saat ini. Dan dengan uang taruhan tersebut, Chang-ho pun membuat pesta untuk semua tahanan lainnya. Mereka terlihat gembira saat menyantap pizza dari Chang-ho. Chang-ho sangat dihormati dan disanjung oleh semua tahanan, bahkan oleh ketua geng rantai. Kemudian di ruangan berbeda, trio bangke sedang sangat gelisah dengan nasib mereka sekarang. Pengacara Lee sangat cemas dan takut Chang-ho akan membalas dendam. Mereka kemudian meminta ketua geng rantai untuk melindungi mereka. Kemudian tiba-tiba Chang-ho datang untuk menyapa. Chang-ho memberi peringatan kepada trio bangke untuk mengakui pembunuhan yang telah mereka lakukan. Chang-ho memberi mereka pilihan untuk mengakui kesalahannya saat sidang nanti, atau mereka lebih memilih mati misterius di penjara. Saat itu pengacara Lee langsung memuntahkan minumannya saat Chang-ho menggodanya dengan mengatakan minuman tersebut berwarna merah. Chang-ho pun kemudian memutuskan untuk memberi mereka bertiga pelajaran dengan cara Big Mouse. Chang-ho kemudian memproklamirkan Alkitab pengakuan dosa di hadapan seluruh tahanan. Dan kemudian ia mulai berdoa meminta pertolongan agar Tuhan membantunya. Chang-ho membuat pengacara Lee berhalusinasi seolah-olah Chang-ho telah mengambil organ hatinya. Kemudian Chang-ho memberi pelajaran kepada ketua trio bengek dengan menyetrumnya di toilet. Ketua tersebut pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Chang-ho mendapatkan kunjungan dari wali kota Doha. Doha langsung menanyakan bagaimana Chang-ho bisa tahu 5 nama klien besar Big Mouse.
Doha menuduh Chang Ho tersebut telah menyeretnya dalam kasus Big Mouse dari awal mereka bertemu. Chang Ho tidak ingin banyak memberi jawaban. Ia pun hanya meminta Doha untuk memilih antara membantunya atau menjadi musuhnya. Chang Ho juga mengancam Doha untuk tidak memberitahu Mi-ho tentang apapun. 일문도 안 받습니다. Kemudian di tempat berbeda, terlihat kepala perawat sedang mengambil beberapa sampel darah pasien secara diam-diam. Mi-ho pun merasa penasaran dan ia memilih untuk mengikutinya. Tiba-tiba Jun-hee datang karena ia sedari tadi mengikuti Mi-ho secara diam-diam. Jun-hee pun menegur Mi-ho untuk tidak terlalu ikut campur dan berhenti mencari makalah Dr. Seo. 병보석 좀 시청해줘. 맞다. 그럼 진단서 끊어놓을 테니까 공 대표. Kemudian keesokan harinya, trio bengek merengek kepada Gong Ji-hoon agar ia membantu mereka segera keluar dari penjara. Mereka sangat takut Big Mouse akan kembali menyakiti mereka. 요즘 걔 무서워 죽겠어, 창호 걔. 대표. 공부 좀 해주라. 이 구역 대통령께서 지금 날 기다리시고 Kemudian saat Ji-hoon akan pulang, rupanya Chang Ho sedari tadi telah menunggunya. Ji-hoon meledek Chang Ho dengan mengatakan Chang Ho semakin bertingkah sebagai sang penguasa penjara. Chang Ho rupanya menanyakan dan memperingatkan Ji-hoon agar menjauhi Mi-ho. Chang Ho tidak takut sama sekali dengan ancaman balik dari Ji-hoon. Chang Ho juga mengatakan bahwa mengancam dan mendekati keluarga adalah hal yang curang. Ji-hoon yang awalnya biasa saja, ia pun berubah kesal dan takut saat mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan bahwa ada kiriman bunga putih di rumah mereka. Kini giliran Chang Ho yang mulai mengancam Ji-hoon dengan meneror istrinya. Kemudian saking kesalnya, Ji-hoon hendak menyewa ketua geng rantai untuk menghabisi Chang Ho. Namun hal tersebut dicegah oleh kepala sipir yang mengingatkan tentang uang 100 miliar yang tidak bisa kembali jika Chang Ho meninggal. Kemudian di ruang berbeda, Chang Ho menemui ketua geng untuk mengajaknya bicara. Chang Ho menawarkan ketua yang untuk memihaknya. Awalnya ketua yang enggan menerimanya karena ia tidak mau berkhianat kepada trio bangke. Namun Chang Ho tidak putus asa dan ia memberikan tawaran yang sangat bagus dan tidak bisa ditolak oleh ketua yang. Kemudian di tempat berbeda, Dr. Han mulai dirundung oleh anak buah ketua yang. Dr. Han dikurung dalam sebuah ruangan sempit dan gelap. Mereka kemudian membawa Dr. Han bertemu dengan Chang Ho. Chang Ho pun membalas perbuatan Dr. Han selama ini kepadanya. Dr. Han pun memohon ampun kepada Chang Ho. Kemudian Chang Ho menawarkan sesuatu kepada Dr. Han. Chang Ho bisa membuat Dr. Han bebas dari semua tuduhan karena ia memiliki bukti rekaman dashboardnya. Dr. Han hanya menangis karena ia bingung dengan apa yang harus ia pilih, antara mengakui perbuatannya atau menutup mulutnya. Kemudian karena Dr. Han tidak segera mengambil keputusan, Chang Ho pun langsung menggantung Dr. Han. Dr. Han sangat takut dan memohon untuk dilepaskan, dan ia berjanji untuk mengakui perbuatannya. Namun saat itu, untuk lebih menakuti Dr. Han, Chang Ho sengaja menendang kursi pijakan Dr. Han, dan akibatnya Dr. Han pun pingsan karena tergantung di langit-langit. Kemudian Chang Ho menyiramkan air untuk menyadarkan Dr. Han, dan kembali mengingatkan tentang keputusan Dr. Han tadi. 약속한 거다. 야, 넌 어떻게 된 거냐? Mi-ho terlihat sangat kesal karena kasus Chang Ho tidak juga bisa mereka selesaikan. Mereka sudah mencari informasi tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, namun itu semua belum membuahkan hasil. Kemudian wali kota Doha mengajak Mi-ho untuk bertemu. Doha saat itu merasa bersalah dan juga sedih melihat senyum Mi-ho. Ia kemudian bercerita tentang ayahnya yang dahulu sengaja berbohong bahkan kepada anaknya sendiri. Kemudian Doha mengatakan bahwa Chang Ho adalah Big Mouse. Mi-ho pun terkejut karena mengetahui selama ini ia telah ditipu oleh Chang Ho.
Miho masih berusaha mempercayai Chang Ho. Namun saat Do-ha mengatakan bahwa Chang Ho sudah mengaku kepadanya bahwa ia adalah Big Mouse, dan Chang Ho melarang Do-ha untuk memberitahu kepada Miho. Hal tersebut semakin membuat Miho bingung dan ia pun memilih untuk berpamitan pulang. Do-ha sendiri saat itu merasa sangat kasihan kepada Miho. Kemudian saat perjalanan pulang, Miho mendapatkan telepon dari ayahnya yang mengatakan hutang rentenir Chang Ho telah lunas. Informasi tersebut tentu membuat Miho semakin bingung. Malam itu Miho kembali teringat dengan semua kenangannya dengan Chang Ho. Dan semakin ia mengingat kenangan-kenangan indahnya, ia semakin merasa sakit hati karena selama ini telah dibodohi oleh Chang Ho.